Saya Didiko, saya benar-benar nggak nyangka banget loh. Di tahun 2023 ini, kita bisa mendapatkan handphone dengan spek yang bagus dengan harga cuma 1 jutaan saja. Yang dimana di tahun-tahun sebelumnya, handphone sejutaan itu sudah pasti sangat kentang banget performanya. Tapi semenjak tahun 2023 ini, handphone sejutaan itu sudah sangat-sangat oke banget. Termasuk yang satu ini, Sharp Aquos V6 5G. Yang saya beli harganya cuma Rp1.550.000. Ini dulu kalau nggak salah harganya bisa di kisaran 3-4 juta rupiah. Cuman sekarang benar-benar dibanting harganya menjadi 1,5 jutaan. Dan apakah menarik Sharp Aquos V6 5G ini? Jadi langsung saja nggak pakai lama, kita langsung unboxing saja Sharp Aquos V6 5G ini. Oke, ini adalah box dari Sharp Aquos V6 5G. Di sini ada Iga Ninja ya, yang merupakan karakter dari Jepang guys. Karena Sharp ini memang dari Jepang. Dan ini benar-benar green pill ya hitungannya. Dan unit ini saya beli di Shopee dengan harga Rp1.550.000. Dan gue yakin ini Sharp lagi ngabisin stok. Kalau misalnya stoknya sudah habis dan stok semakin menipis, ini harganya bisa naik lagi. Kita langsung buka saja ya Sharp Aquos V6 5G ini. Jadi dia memang dibukanya itu sistemnya didorong guys. Didorong seperti ini. Nah, kita akan lihat isi boxnya ya. Langsung ketemu dengan HP-nya. Di sini ada keterangan yang Android nomor 1 di Jepang guys. Lalu kita lihat di dalamnya ada apa saja. Ada quick start guide, ada kartu garansi, ada dapat headset, dan kepala charger 10 watt. Dan ini sudah USB Type-C. Untuk isi boxnya seperti ini. Sekarang kita lihat handphonenya ya. Jadi ini sudah pasti harus dibuka. Dan ini ada penampakan belakangnya ya. Bahkan untuk kameranya pun masih ditempel guys. Kita lihat desainnya dulu ya. Di bagian belakang ini ada 3 buah kamera. Ada 1 flash. Di bagian tengah ada tulisan Aquos. Dan di bagian bawah ada tulisan Sharp. Jadi dia ini untuk bedornya memang plastik. Tapi ada desain corak-corak kayak bergaris-garis gini guys ya. Mungkin kayak seperti kena potongan samurai kali ya. Jadi kayak kena cincang gitu. Di bagian depannya ini belum ada anti goresnya. Kita lihat framenya. Di bagian atas ini ada 1 buah lubang mic. Di sisi kanan ada tombol full, atas bawah ada tombol lock, tombol power, segala fingerprint. Sisi bawah ada lubang speaker, USB Type-C, ada lubang mic, ada lubang headset. Sisi kirinya ada slot SIM tray. Untuk SIM tray-nya ini modelnya dual SIM hybrid ya. Jadi bisa pakai 2 kartu atau 1 kartu bersamaan dengan memory card. Kita akan nyalain Sharp Aquos V6 5G ini. Sudah lama banget nggak bahas handphone Sharp ya. Teman-teman harus tahu bahwa Sharp itu handphone yang menarik banget. Kita akan setup dulu. Ini untuk baterainya juga sisa 1% ya. Gua akan sambilan ngecas saja sekalian. Untuk fingerprintnya sudah pasti sangat aman sekali ya. Dan ini adalah penampakan awal dari Sharp Aquos V6 5G ya. Ini bahkan wallpapernya wallpaper ninja guys. Dan ini teman-teman harus tahu bahwa Sharp Aquos V6 5G ini itu pakai Android stock. Android stock itu Android yang sangat-sangat minim banget bloatware dan sangat-sangat enteng banget. Kita akan ke setting dulu ya. Ini Android stock banget. Dan ini penampakan about-nya ya. Jadi layarnya HD+, ada penampakan kameranya, storage-nya, CPU Dimensity 700 ya. Masih di Android 12 dengan security patch-nya di bulan September 2022. Lalu untuk storage-nya ini free-nya gelegak banget guys. Masih di 108 GB ya. Yang kepake itu hanya 16% saja. Dan ketika saya konekin WiFi, ini langsung mendapatkan update. Kita akan coba sambil cek update ya. Oke, di sini saya mau kasih tahu bahwa ketika teman-teman beli handphone ini, teman-teman mendapatkan 3 kali update security patch. Pertama yang Desember 2022, terus yang Maret 2023, dan yang terakhir itu Juni 2023. Cuman mentok sampai di situ saja guys ya, dan belum ada update ke Android 13. Dan di sini gue kasih lihat untuk sedikit penampakan UI dari Sharp Aquos V6 5G. Untuk tampilan notifnya itu seperti ini ya. Jadi dia cukup keren juga guys. Lalu kalau teman-teman ke setting, ini ada namanya home screen and lock screen ya. Untuk wallpapernya ini banyak yang ninja begini. Live wallpaper itu tidak ada. Lalu untuk temanya di sini bisa 3. Teman-teman mau yang bulat, mau yang kotak, atau mau yang freestyle. Habis itu handphone ini refresh rate bisa mencapai 90 Hz. Ada color mode-nya. Di sini gue pakainya yang vivid. Lalu di sini ada poin lebih yaitu advanced display ya. Jadi katanya ini menambah kontras, sharpness, dan dark. Dan sekarang kita cek spek detail dari Sharp Aquos V6 5G
5G. Di sini dia Android 12 ya, TCL device-nya. Touch-nya chipon, dia tidak ada sensor gyro ya, NFC ada. Untuk RAM-nya pakai DDR4X, SoC-nya Dimensity 700. Untuk screen-nya dia hanya HD plus saja, tapi bisa sampai 90 Hz. Memori 4128. Untuk kameranya, sensor kamera utama itu pakai sensor dari Samsung yang S5 KJN1. Ini sensor yang banyak dipakai di handphone 2 jutaan tahun lalu. Untuk baterainya 5000 mAh. Dan saya sudah tes Antutu menggunakan Sharp Aquos V6 5G ini. Gue tesnya Antutu versi 10 dengan catatan pakai 3D-nya yang 3D Lite. Makanya di sini untuk skornya itu tidak begitu valid guys. Harusnya Antutunya versi 3D yang biasa gitu, tapi tidak bisa gitu, hanya bisa 3D Lite. Lalu untuk storage-nya ini dia pakai eMMC karena speed itu cuma sampai 300 MB saja. Untuk multi touch-nya ini bisa sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 10 jari guys ya. Untuk touch sampling rate-nya ini jalan di 180 Hz. Untuk CPU throttling-nya ini sepertinya agak kurang bagus ya. Jadi dia kayak naik turun gitu. Dan dia CPU throttle di 71%. Untuk 3D Mark Wireless Stress ini cukup stabil ya di 99,4%. Dan untuk suhunya dari 26 ke 37. Di sini buat teman-teman yang suka nonton Netflix, dia cuma bisa sampai wideband L3 ya. Jadi streamingnya cuma sampai SD saja 480. Untuk nonton video itu bisa sampai 2K 60 fps. Untuk display IPS-nya cukup bagus ya. Dia cenderung ke arahnya natural. Dia terangnya juga lumayan. Jadi memang brand Sharp itu ada ngaruh juga guys ya. Dia bisa kasih display yang bagus. Untuk sebuah handphone dengan harga 1,5 juta saat ini displaynya tergolong bagus guys. Buat nonton-nonton ini sudah pasti sangat-sangat cakep banget. Tidak ada komplainan untuk display dari Sharp Aquos V6 5G ini. Sekarang kita tes speaker dari Sharp Aquos V6 5G ini. Di sini saya mau kasih lihat bahwa speakernya itu mono, cuman satu saja di bawah. Untuk speakernya udah lumayan bagus ya, udah lumayan bersih, udah lumayan jernih. Paling powernya agak kurang itu. Vokalnya juga lumayan tinggi, tapi treble sama bassnya itu agak kurang. Sekarang kita coba cek menu kamera dari Sharp Aquos V6 5G ini. Untuk tampilan kamera itu seperti ini. Untuk perekaman videonya dia cuma sampai 1080 30 fps ya, tidak ada opsi 60 fps. Tapi di sini dia ada fitur AIS-nya, jadi bisa bikin video lebih stabil. Kamera depan pun juga sama ya, maksimal di 1080 30 fps. Untuk fitur-fiturnya ada one shot, ada portrait mode, ada pro mode ya. Lalu di sini ada stop motion, light trace, movie video, slow mo, high pixel. Tidak ada night mode-nya guys. Impresi saya terhadap Sharp Aquos V6 5G sudah pasti positif banget ya, karena kita bisa mendapatkan handphone yang tadinya mahal guys di 3-4 jutaan, bisa kita tebus sekarang cuman dengan harga 1,5 jutaan. Dan sudah pasti kualitas handphone 3-4 juta itu dengan yang sejutaan pas pertama kali launch itu pasti ada bedanya. Dari build quality-nya, dari OS-nya, apalagi ini brandnya besar. Sharp Aquos V6 5G ini sangat menarik banget. Cuman sayangnya dia masih pakai eMMC, Netflix-nya cuma sampai SD. Tapi so far ini handphone yang sangat menarik banget. Pertama, displaynya bagus. Dia pakai Android stock yang benar-benar murni banget. Yang dimana sudah pasti pemakaian daily itu sangat enteng banget. Meskipun dia RAM-nya 4 GB, so far selama gue pakai ini masih lancar-lancar aja. Dan sudah pasti nanti gue coba tes performa gaming dari Sharp Aquos V6 5G ini. Apakah dia performa gamingnya oke banget atau tidak. Jadi pastikan teman-teman stay tune. Subscribe guys. By the way, segitu saja untuk unboxing Sharp Aquos V6 5G ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Jepang.